Halo, jumpa lagi di Cap Otomotif. Kali ini gua mau review dan menceritakan owning experience dari kendaraan. Kali ini mobil ya. Mobil yang punya gua sendiri lagi nih. Jadi mobil yang kali ini adalah mobil MPV untuk 7 penumpang dan keluarannya dari Nissan. Nah, ini kisi-kisinya mobilnya itu gede untuk keluarga dan enak banget dipakainya. Mau tahu mobilnya kayak apa? Ini dia mobilnya. Nah, ini dia teman-teman. Ini mobilnya Nissan Serena C24 Highway Star tahun 2009. Nah, ini dia. Ini mobil tahun 2009. Ini mobil punya gue sendiri dan gue pakai mobil ini, gue beli mobil ini sejak tahun 2017. Sampai sekarang masih gue pakai. Nah, ini gue mau review, kasih tahu owning experience-nya seperti apa Serena C24 ini yang tipe Highway Star ya. Pertama, kalau ngelihat dari body ya, eksterior nih, ya memang seperti ini modelnya ya. Jadi nggak sefuturistik mobil-mobil sekarang. Ada yang di atasnya dia ini C26 itu lebih futuristik lah ya. Ini masih mengkotak gitu ya. Dan grillnya juga nih grill chrome ya, model-model old school dulu ya. Pada zamannya itu oke banget gitu. Dan di sini oh ya, tipe Serena C24 ini ada yang paling tingginya itu yang di sekitar tahun 2010 ke atas kalau nggak salah. Ada yang Outtech, dia sudah ada body kit. Nah, yang punya gua ini yang Highway Star ini belum ada, tapi sudah ada fog lamp dan grillnya sudah chrome seperti itu. Ya nggak ada yang bisa banggakan juga ya, maksudnya dari sisi eksterior. Lampunya juga lampu ya biasa aja, gede gitu. Dan kita masuk ke sini, masuk ke eksterior bodi samping ini. Oh ya, ini dia spionnya, ini dia sudah auto retract gitu, sudah auto retract karena yang tipe Highway Star. Ada tipe yang di bawahnya itu tipe CT ya, Comfort Touring kalau nggak salah, itu dia belum auto retract dan nggak ada ininya, sennya di spionnya itu. Dan untuk tarikan bodi ya, lurus seperti ini, ya udah lurus biasa aja gitu. Dan eksterior nggak ada yang bisa dibanggakan juga ya, karena ya mobil lama 2009. Karena yang futuristika ada yang C26, tapi untuk tenaga ini mobil cc-nya 2000, bensin dan matic ya. Nanti untuk yang dalamnya transmisinya kita bahas. Nah, ini kita bahas masih yang di eksterior. Dan peleknya juga dia ring 15, masih pelek bawaannya, gua nggak ganti-ganti pelek, masih orisinilnya. Terus juga oh ya nih, pintunya dia sliding door ya, sliding door, cuman yang bisa otomatis cuman yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan hanya dia vakum aja nih, cuman manual gitu ya, nggak otomatis. Terus juga yang otomatiknya kiri bisa dimatiin, enaknya itu bisa dimatiin. Jadi bisa manual, bisa otomatis nyala. Dan for your information juga, ini gua dapat mobilnya pas tahun 2017. Gue beli dari yang punya detailing skuto ya, namanya Mas Rian. Mas Rian kalau nonton ini mobilnya Mas Rian lagi gua review. Thank you banget, gue beli mobilnya dari dia. Ini mobil kata dia dari baru orang tuanya, tangan pertama dari dia. Nih gue tangan kedua, itu masih grass banget. Thank you Mas Rian, mobilnya nggak nyesel gue beli ini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian eksterior belakang. Eksterior belakang ini dia nih, spesialnya dari Serena C24. Kenapa gue nyarinya C24? Bagasinya gede banget. Bagasinya gede banget dan itu enak. Lu kalau bawa barang banyak nggak perlu lah lu lipat-lipat bangku lagi. Walaupun bangkunya lipat ya, berisik banget motornya. Oke, di sini knalpot juga gua nggak ganti-ganti, pasti standarnya. Dan ini bedanya yang Comfort Touring sama Highway Star. Comfort Touring sini ada spion nih,
spion gitu. Nah ini ada kamera mundur gitu. Nah kalau wiper belakang kayaknya juga ada. Dan ya udah begini aja gitu tampilannya. Di bodi kiri juga ini ada bensin ya, bener-bener bensin, itu dibuka dari dalam kalau mau buka. Terus peleknya juga sama gitu ya. Lalu nah yang ini sliding door bisa otomatis. Oke, kalau yang C26 untuk ban serep ya, ini ban serepnya kalau C24 masih di belakang. Kalau C26 setahu gua dia di sini nih, di kiri sini nih. Itu aja teman-teman. Kalau dari sisi eksterior nggak ada yang wah lah, karena mobil tahun segitu, mungkin pada tahun segitu ini wah banget gitu. Dan ini ada apa, talang-talang air standar lah ya. Oke, nah kita masuk ke sektor kaki-kaki. Nah, kita masuk sektor kaki-kaki. Di sini gue pakai ban Dunlop ya, Dunlop NSF. Ini ya ban udah pasti diganti ya, karena mobil harus ganti ban setiap 5 tahun. Lalu di sini kita mau lihat shock breakernya nih. Mobil ini penyamanannya ada di shock breaker kaki-kakinya, karena itu empuk banget ya. Apalagi ini mobil untuk keluarga, untuk berpenumpang banyak, shock breaker dan kaki-kaki itu harus ya, harus empuk. Tapi ada kelemahannya. Kalau mobil semakin nyaman, kaki-kaki semakin empuk, dia juga semakin cepat kena gitu, terutama busing-busing dan ya bagian kaki-kaki lainnya. Jadi nggak bisa sembarangan juga main, karena nyaman banyak orang main hajar aja nih karena nggak berasa. Nah itu hati-hati teman-teman. Lalu di depan ya ada standar ya, disc brake sudah ABS gitu, kanan kiri. Dan ini shock depan juga enak banget, awet ya, kaki-kaki kok cukup lumayan lah kalau kita makainya nggak yang aneh-aneh. Oke, kita masuk ke bagian kaki-kaki belakang. Nah dia kaki-kaki belakang di sini Serena C24 ini yang gue punya ini, lem belakangnya masih tromol, belum disc brake. Jadi shock breakernya juga enak banget. Terus nggak ada yang aneh-aneh juga. Ini masih standar semua, empuk banget. Ini kenyamanannya ada di kaki-kaki karena enak banget ya. Terus ya dia punya busing-busing juga ya, lumayan lah, lumayan awet gitu ya. Dan nggak banyak yang rewel. Cuman karena mungkin karena gue pemakainya juga jarang. Mobil pakai memang gue jarang pakai, sekalinya pakai tapi jalan jauh buat keluarga, karena bukan mobil harian gue, mobil daily activity gue ada lagi gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ban juga diperhatikan ya, pemilihan karakter bannya, jangan yang ban yang aneh-aneh juga gitu, karena kalau pemilihan ban juga nanti bisa mempengaruhi berisik di jalan, dengung gitu katanya gitu ya. Jadi gue pakai Dunlop NSF ini lumayan. Oke, kita masuk ke kaki-kaki belakang sebelah kanan. Ya so far sebelah kanan dan kiri, depan belakang sama gitu ya teman-teman. Cuman nggak ada bedanya juga. Ini sama juga, shock breaker sama. Lalu ini nih, gue nggak tahu ada apa ya, kalau di Serena menyebutnya kaki-kakinya itu apa gitu, belakangnya gue lupa. Teman-teman bagi yang tahu komen ya di bawah ya, asal gue lupa lagi modelnya gitu, katanya mekanismenya itu beda. Dan yang depan juga, depan kanan itu sama juga ya, maksudnya shock breaker juga sama tuh, teman-teman bisa lihat kaki-kakinya Serena ini. Gue juga masih bannya sama semua ya, Dunlop NSF. Dan ini gue pakai yang ring 15 ukuran 195 gitu, 65. Itu aja sih dari kaki-kaki ya yang ada di mobil gue. Nah kita lanjut bagian interior yang paling menarik. Oke, kita masuk yuk ke dalam. Nah ini dia teman-teman, interiornya ini dia, teman-teman bisa lihat ada wood panelnya biar kelihatan mewah. Cuman tetap aja dari dashboardnya tampilan juga ini ya tampilan mobil tahun 2009 gitu ya, pada tahunnya ya mewah
Terus head unitnya juga sudah bisa mendukung yang 7 in layar-layar gini ya. Head unit itu udah gue ganti, yang bisa bluetooth, yang bisa kekinian lah ya. Terus juga ini setir masih aslinya. Nah ini dia nih, persnelingnya dia modelnya begini teman-teman. Kalau nggak salah di Honda CR-V yang dulu ya, Gen 1 kalau nggak salah juga begini nih yang Matic nih. Gitu, dia overdrive di sini. Kita pencet tek-tek sini overdrive. Terus AC-nya juga masih knop-knop gini ya, puter, belum digital, tapi dia sudah ada fungsi autonya nih, auto climate-nya ada dia. Terus dia AC-nya double blower. Nah, yang gue suka itu Serena ini storage penyimpanannya banyak nih. Ada di sini, terus di tengah sini ada 4 buat cup holder, terus di sini ada penyimpanan lagi. Ini ada penyimpanan lagi, di cup holder lagi tuh. Banyak nih, teman-teman. Ini ada ya dulu asbak harusnya kali ya. Sini ada tempat lagi, sini, ini tuh. Banyak lah. Ini enak banget kalau buat jalan jauh, ini mobil enak banget, apalagi buat sama keluarga. Gitu. Nah, kelebihan mobil ini adalah di sektor tengah penumpangnya. Ini ya. Karena kita masukin dari kanan, jadi ini manual bukanya. Ini dia teman-teman. Ini sektor di sini, ini paling enak banget. Kenapa? Oh iya, ini mobil semuanya full armrest ya. Yang di supir sama penumpang kiri juga ada armrestnya. Ini juga kanan kiri armrestnya, enak banget. Terus ini nih, legroom, headroomnya ini gede banget, tegak banget. Dan gue suka banget kalau jalan keluar kota jauh ya naik mobil ini. Karena kenapa? Ya anak gue tuh enak gitu. Ini bangkunya bisa muter 180 derajat teman-teman. Dia bisa muter, terus bisa tiduran gitu ya belakang. Terus ini dia nih, enaknya ada meja makannya tuh. Ada meja makannya. Jadi kalau anak lu bawa suka ngemil-ngemil bisa nih. Itu ada cup holder juga di sini. Berasa naik pesawat gitu. Sini gue taruh tong sampah juga, tempat sampah biar nggak nyampah di jalan, gitu taruh sini. Terus gue tambahin ini juga nih. Ini chargeran buat HP, dia nyambung dari depan ya. Biar bisa yang di belakang juga nyolok charger HP-nya. Dan AC-nya dia double blower, cuman double blowernya masih yang model lama ya. Ya begini, cuman enak sih. Gue lebih suka double blower yang begini sih ya. Jadi enak langsung di sini daripada yang satu-satu di sini kayaknya gimana gitu. Terus di sini ada layar buat ya itu sambungan ya buat kalau jalan jauh. Anak gue suka nonton video-video bocil-bocil lah gitu ya. Dia bisa masing-masing di sini. Terus juga belakang ya. Belakang nih kita lihat dia walaupun duduknya di sini udah mundur banget ya, belakang juga masih kelihatan sendiri nih, masih lega tuh duduk di belakang nih ya. Tuh, jadi seat paling belakangnya juga bukan main-main, bukan buat bocah, tapi buat dewasa juga enak. Tuh, ada headrestnya juga tuh, dikasih headrestnya juga tuh. Terus ada ini nih, tuh rel buat nggak tahu lah buat pegangan atau gimana ya. Terus ada hordeng dapat hordengnya sampai belakang ya. Jadi kalau malam-malam kita jalannya ke tempat yang spooky gitu, horor, bisa ditutup lah gitu. Itu sih interior ya dari Serena C24 gua. Dan ini dia karpet dasarnya gue pakai yang model-model Mi gitu, jadi lebih kelihatan mewah aja sih. Oke, itu interiornya. Kita masuk ke bagian bagasi. Nah, kita masuk ke bagian bagasi nih teman-teman. Yang gue bilang tadi bagasinya itu gede banget lihat ya. Nah, ini dia tuh. Nah, ini tadi ya settingan duduk yang tengah, bang tengah itu udah mundur, terus nih juga udah lega. Nah, bagasi masih dapat segini nih. Ini gue kalau jalan jauh ke Jogja atau keluar kota jauh, koper
banyak muat ini, bisa sampai kita jajarin di sini, enak banget buat pergian jauh-jauh. Terus di sini dia ada buat apa ya, dongkrak segala macamnya ada di sini. Terus buat naruh storage, ini kayak buat persediaan kayak water cooler atau lu mau stok oli buat jaga-jaga bisa di sini. Dan ini dia yang tadi gue bilang, ban serepnya dia di bawah sini nih. Nah buat nurunin ban serepnya ini ada apa kuncinya di sini. Itu bagasi. Nah, kita lihat di sektor mesin 2000 cc. Oke, kita buka mesin ini ya. Nah, ini dia nih. Ini kondisi mesinnya Serena C24 HWS punya gua. Masih ada ini deh dong. Peredamnya tuh masih bagus banget gitu. Semuanya masih berfungsi dengan normal. Radiator ini apa tempat ini ya, reservoir tanknya juga masih normal. Terus apa nih, power steering, nah dia power steeringnya masih hidrolik, jadi masih menggunakan oli, belum EPS gitu ya. Dan ya seperti inilah kondisi mesinnya karena dia tarikan depan setahu gue ya. Ini aki dan masih tertata rapi lah, nggak ada kabel-kabel yang berantakan. Semua alhamdulillah masih berfungsi sangat normal. Ini mobil 2000 cc. Pertanyaannya pasti ada, bang 2000 cc boros nggak? Boros atau enggaknya itu relatif ya. Kalau menurut gua ini nggak boros juga nggak irit, tapi sesuai dengan kenyamanan dan performance. Ini mobil kenceng loh, performance yang kita dapat. Ini mobil kenceng, stabil, nyaman, AC dingin, enak banget lah pokoknya. Makanya gue dari 2017 pakai mobil ini, nggak mau gue jual. Kalaupun gue jual nanti juga paling ngambilnya Serena lagi, karena enak banget mobilnya. Jadi itu ya teman-teman, review dari Serena C24 HW Star punya gue. Nah habis ini gue mau ceritain owning experience gue pakai Serena dari 2017 sampai sekarang. Nah sekarang gue mau ceritain owning experience gue pakai mobil ini dari 2017 sampai sekarang masih gue pakai. Secara kebutuhan waktu itu gue beli mobil ini karena kebutuhan. Jadi gue pengen punya mobil yang muat banyak karena waktu itu masih ada orang tua gue ya. Jadi kita mau jalan tuh orang tua gue tuh pakai kursi roda ya. Jadi bawa barangnya itu supaya gimana muat banyak tapi nggak perlu lipat bangku. Akhirnya jatuhlah pilihannya ke Serena ini, dan gue cari-cari ternyata Serena ada dua tipe, yang CT dan HW Star. Makanya gue ambil HW Star karena fitur ya. Itu kenapa gue beli mobil ini, historinya seperti itu. Dan setelah gue pakai mobil ini karena gue belinya dari Mas Rian yang punya skuto di Gading Serpong ya. Ini mobilnya enak banget, dan waktu itu gue pas beli dikasih ini dong apa kupon ya, voucher buat detailing di sana. Dan sekarang kuponnya udah habis. Dan mobilnya grace banget, memang tangan pertama dari dia, dan gua nggak mengalami kendala yang sangat berarti, nggak ada. Cuman yang dari sampai sekarang udah gua ganti gitu ya, maksudnya selain isi bensin dan apa servis berkala ya. Waktu itu gua cuman ganti motor pen untuk kipas radiator udah lama gua ganti. Itu murah teman-teman, cuman 300 ribuan kalau nggak salah. Habis itu gua ganti waktu itu busing kaki-kaki ya, itu juga murah, nggak ada yang berarti, maksudnya part-part yang mahal-mahal ya jangan sampai ya. Sampai saat ini alhamdulillah belum ada gitu ya yang gue lain, apalagi mesin belum ada gitu yang aneh-aneh. Ini mobil sehat banget, dan alhamdulillah gue dapetnya mobil yang nggak rewel gitu ya, dirawat juga. Lalu secara kenyamanan, ini mobil nyaman banget, kaki-kakinya enak banget, empuk banget buat bawa keluarga besar itu, buat 7-8 orang gitu ya. Itu enak banget, nyaman banget buat jalan jauh, dan kenceng. Konsumsi bensin juga menurut gue ya sesuai lah dengan performance dan sama kenyamanan yang kita dapatin. Dan kalau dibandingin ya sama mungkin ya sejenisnya dari sekelas mobil ini, gue nggak tahu ya, mungkin
Ini nyamannya sama mungkin kayak Delica atau apa, gue nggak tahu. Gue belum pernah pakai itu. Yang jelas gue pakai ini enak banget, nyaman banget. Sampai sekarang masih gue pakai. Dan buat ini ya, di bawah nyetir, kita di bawah itu juga nyaman, nggak bikin capek. Jadi kalau jalan jauh itu naik mobil gede itu lebih enak. Oke, itu aja sih owning experience-nya. Secara overall gue puas banget gitu. Nah, teman-teman, kalau ada masukan atau pendapat lain tentang Serena C24 atau mau share owning experience-nya, silakan share di komen. Nanti kita diskusi bareng. Oke, cukup sekian video kali ini Keep Otomotif untuk review Serena C24, HW Star, dan owning experience. Kita jumpa lagi di Keep Otomotif selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini supaya gue makin semangat untuk bikin konten selanjutnya. See you.